Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di pembelajaran 3 Matematika kelas 4. Topik kita kali ini adalah hubungan antar garis. Mari kita mulai. Dalam pembahasan kali ini kita mulai dari perbedaan antara garis, sinar garis, dan ruas garis. Apa sih bedanya? Yang pertama, garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang berderet kedua arah berlawanan hingga panjangnya tak terhingga. Jadi ini tanda panah ini maksudnya bisa ditarik lurus terus sampai ke planet Mars mungkin ya. Ini disebut garis VW karena ini dimulai dari titik V dan diakhiri di titik W. Yang kedua, sinar garis adalah sebuah garis yang memiliki satu titik ujung dan ujung yang lain membentang tak terbatas. Jadi di sini A sebagai pusatnya memiliki arah ke B dan bisa ditarik ke mana-mana sampai tidak terhingga. Itu ya. Tahu bedanya kan? Kalau garis itu dua arah, kalau sinar garis hanya satu arah. Contohnya mungkin lampu itu ya. Lampu itu ada pusatnya di bohlam terus bisa ditarik sampai ke depan tidak terhingga. Yang ketiga, ruas garis. Ruas garis itu dibatasi dua titik dan tidak bisa diperpanjang lagi. Jadi gini saja ruas garis itu dan dibatasi oleh titik-titik ini ya. Ini juga titik itu. Dan panjangnya sudah mentok segini. Paham ya bedanya ya? Jadi kalau garis ada dua arah yang bisa ditarik kanan dan kiri atau atas bawah itu biasanya ya. Terus kalau sinar garis itu adalah ada pusatnya dan ditarik dan yang satu ujung memiliki arah. Sedangkan ruas garis itu sudah mentok, tidak ada perpanjangan lagi. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah garis sejajar. Garis sejajar itu garis yang berhadapan dan mempunyai jarak sama dan tidak akan bertemu atau berpotongan. Kalau kita bayangkan seperti rel kereta api itu ya, kan seperti ini ya, melintang, terus tidak ada satupun yang berhimpit atau berpotongan. Itu namanya garis sejajar. Garis ini sama garis ini ya. Garis ini kalau ditarik sampai ke mana-mana, sampai ke Jawa Barat mungkin, terus ini sampai ke Bali, ini juga tidak akan bertemu karena memiliki lintasan masing-masing. Kita lanjut. Garis berpotongan. Garis berpotongan itu garis yang bertemu pada satu titik. Ini maksudnya garis ini hadap ke bawah, menuju ke bawah, ini menuju ke atas. Nah, di sini ini namanya berpotongan. Hanya di satu titik. Jarak antar garis yang berhadapan pada garis berpotongan tidak sama. Ini ke sini. Terus ini ke sini kan tidak sama ya, beda ya. Ini lebih panjang. Ini membentuk sudut.
Contoh lagi mungkin. Terus dulu ya. Ini anggap aja lurus ya. Ini ke atas, ini ke kanan. Dan berpotongan pada titik ini. Saya kasih nama titik A ya. Karena ini tegak lurus ke atas dan ke kanan ini, terbentuklah sudut berapa derajat? Ayo, siku-siku 90 derajat. Ya, jadi berpotongan maksudnya bertemu di satu titik. Baik, kita lanjut ya. Garis berhimpit adalah garis yang terletak pada satu garis lurus dan memiliki titik persekutuan tak terhingga. Ibaratnya kalau kamu lihat pukul 12 tepat itu ya, jarumnya ke atas, terus jarum jam ke atas, terus jarum menit juga ke atas. Nah, ini namanya berhimpit. Ini terus bisa ditarik terus sampai ke atas itu bisa. Kenapa? Karena persekutuannya ini tidak terhingga. Ditarik sepanjang-panjangnya keduanya ini nanti tidak ada titik batasnya ya. Jadi di sini paham ya, ada garis sejajar, ada garis berpotongan, dan ada garis berhimpit. Setelah itu pembahasan kita adalah implementasi garis pada bangun datar. Sebenarnya bangun datar itu adalah bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Jumlah dan model ruas garis yang membatasi bangun tersebut menentukan nama dan bentuk bangun datar. Misal, bidang yang dibatasi oleh 3 ruas disebut bangun apa? Segitiga ini. Nah, ini ya. Di sini namanya segitiga. Kalau 4 ya segi empat. Terus 5 segi 5. Begitu pula seterusnya. Ayo kita lanjut ya. Contoh segi 4. Kalau segi 4 berarti garisnya ada 4. Jadi di sini ada sisi A. Ini ada sisi B. Ini ya. Ini ada sisi B. Ini ada sisi C. Dan ini ada sisi D. Sisi A itu sejajar dengan sisi yang mana kira-kira? Adik-adik? Ya, betul. Ini dan ini. Dan sisi C. Ini disebut garis sejajar. Lalu, sisi B ini sejajar dengan sisi yang mana kira-kira? Ya, betul di sisi yang D. Lalu, apa ada hubungan selain kedua sisi tersebut? Ternyata kalau kita lihat ada. Contohnya sisi A dengan sisi B. Ini garis A ya, ini garis B. Bertemu pada satu titik potong. Namanya ini hubungannya apa? Berpotongan. Begitu pula dengan garis B dan garis C. Di sini terdapat satu titik pertemuan yang dinamakan
berpotongan. Begitu juga dengan sisi C ke D. Ini ya, dan D ke A. Jadi, pada dasarnya semua bangun datar itu dari garis dan ada hubungannya, yaitu berpotongan dan juga sejajar. Makanya jadilah disebut sebagai bangun datar. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di Google Classroom atau bisa melalui WhatsApp. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.